بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, jamaah pengajian malam Jumat, saudara maupun saudari tiang, semoga senantiasa kekicanan kesehatan, kemudahan rezeki, keberkahan oleh disida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah elek malam makin niki tiang pelumbuh kekicanan kesehatan oleh disida Allah Subhanahu wa taala, sehingga elek malam niki tiang pelumbuh berkesempatan hadir dalam rangka melanjutkan pengajian malam Jumat niki. Untuk pembukaan insyaallah tiang akan menyampaikan jok tiang pelungguh senamian pengajian dengan tema al-musara'atu ilal khairat. Adente berlomba-lomba laksana atau gawe ketaatan jok desida Allah Subhanahu wa taala. Berembe carente adente bersungguh-sungguh, adente berlomba-lomba gawe ibadah ketaatan jok desida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sanggup selamatan tiang pelungguh sekalian adalah ibadah atau ketaatan yang tiang pelungguh laksana. Jadi semakin tiang pelungguh bersemangat, semakin tiang pelungguh sekalian pacu berlomba-lomba, maka semakin besar peluang tiang pelungguh sekalian mendapatkan pahala langan desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tiang malam niki berembe adente berlomba-lomba kejelap-jelapan. Itu perlombaan dalam melakukan ketaatan. Ketaatan apapun bentuknya, sekecil apapun ketaatan niki adente berlomba-lomba. Jadi misalkan sholat adente berlomba-lomba, berusaha berembe carane adente paling bejulu datang jok masjid. Berembe carane misalkan adente pertama bersedekah atau pertama baca Quran. Dari setiap ibadah niki adente berusaha berlomba-lomba jelap-jelapan saya paling dulu. Sehingga makin tiang bacakan kisah niki contoh berembe caren para ulama telaik niki berlomba-lomba jelap-jelapan dalam beribadah jok desida Allah Subhanahu wa taala. Dan napi maute, napi kelebihannya, napi keistimewaan berlomba-lomba dalam beribadah jok desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlomba-lomba niki ndek harus luwe, misalkan dalam pembangunan masjid ndek harus misalkan amun memang kemampuan teh 10.000 saya nggak iye keteng teh berlomba-lomba atau 5.000 atau 2.000. Yang penting berdua niat yang besar niki, niat niki walaupun 2.000 mungkin di hadapan desida Allah mungkin lebih
belik pahalanya ketimbang mungkin lawan dengan duit lagu dia nak kena niatnya. Nah, jadi dalam ketaatan sak kudik maupun belik ada yang berlomba-lomba. Ndikna sholat doang, kadang bersedekah, kadang ibadah-ibadah sak lain. Nah, napi keutamaan dengan berjelap-jelapan niki atau berlomba-lomba niki dalam kebaikan tesebutan oleh Desida Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan atau keistimewaan niki sak pertama tesebutan si ulama istijabatud doa. Salah satu keistimewaannya adalah tiang lungguh kekabulan doa oleh Desida Allah Subhanahu wa taala. Amun terjelak-jelak gawe ketaatan, sedekman azan berjulu jok masjid, atau bersedekah, atau napi jua, ketaatan napi jua. Amun terutin gawe, amun ter berusaha rutin gawe, maka insya Allah Desida Allah kabulan napi sak tetunas. Napi tunas te jok Desida Allah. Tunas rizki, tunas kemudahan, tunas adente napi arang. Misalkan urusan dunia, napi juga nunas cok Desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndik nunas surga doang. Misalkan tiang pelungguh mangkin arak usaha, nunas adente kelancaran usaha. Atau misalkan kenyekin bertani, nunas aden hasilnya belik. Atau kenyakin misalkan napi juga nunas cok Desida Allah. Napi juga ndak te ini urusan dunia ndak ia doang tenden. Ndik. Sila nunas jok Desida Allah. Napi juga urusan yang penting ndak te nunas barang-barang sak ndik kena. Atau hal-hal sak ndik kena atau berdosa. Nah, urusan dunia misalkan nunas ada yang temuk bati duit sila. Karena Desida Allah Ar-Razzaq maha pemberi rizki. Ya, maha pemberi rizki. Allah akan mengabulkan napi sak tiang pelungguh tunas. Nah, amun tiang pelungguh berlomba-lomba berjelak-jelak, arak misalkan pengumuman tunas jamaah sila jatuh bangun niki. Walaupun mungkin sekedar piris arak 2.000, 5.000, 10.000 lagu rutin. Sedekman pejulu isi dengan sedekman arak dengan pejulu, paling julu. Atau misalkan dalam sholat, misalkan payak pejulu, apalagi makin masjid, masya Allah luar biasa, sholat bagus, nyaman. Jadi sila berlomba-lomba sebagai samun telema ele akhirat, ele kuburan. Sehingga searan kematian niki ya pasti. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan tiang pelungguh senamian adalah ngajin te, sembahyang te, sedekah te, zikir te, selawat te. Enggak selamatan tiang pelungguh senamian cuma ele alam barzah, alam kubur atau akhirat. Oleh karena niki sila berlomba-lomba. Ele urusan dunia kita berlomba-lomba, ada yang terluit batin tu, ada yang luit mau tergaji, ada yang luit mau terhasil, ada yang luit mau terbati. Nah, ele akhirat niki waktunya terbatas, solat 5 waktu mungkin 5 menit, atau sekedar baca Quran selembar atau setengah lembar, sila kerutinan. Sehingga enggaknya ia jadi tabungan yang pelungguh senamian dan ma'ali akhirat. Tenunas jok Desida Allah semua bat yang pelungguh senamian ada terkumpulan jemaah elek surga Desida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi salah satu keistimewaan tiang pelungguh senamian jelak-jelak gawe barang solah niki adalah istijabatud doa. Nabi jua yang pelungguh tunas insya Allah jakna tekabulan oleh Desida Allah Subhanahu wa taala. Ile dalam Al-Qur'an niki Desida Allah bercerita
Nabi bahasana wa Zakaria idnada rabbahu, tentang kisah Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria niki iznada rabbahu, munasab di sisi Allah, berdoa. Nabi bahasin la tadharni fardan, ya Allah dendek dan tiang hidup mesak tiang. Jadi Nabi Zakaria niki dek berdua biji. Jadi munasab di sisi Allah, la tadharni fardan, ya Allah dendek dan tiang hidup mesak-mesak, tunas bang tiang keturunan, bang tiang biji. Wa anta khairul warithin, dan engkau ya Allah sebaik-baik pewaris. Niki basil Nabi Zakaria. Nabi basil bersila Allah, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kemudian Nabi tiang kabulan, fastajabna lahu, kami kabulkan apa tunasnya isi Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, kemudian terkicanan putra yang namanya Yahya, Nabi Yahya. Jadi niki bahasan ulama, buah atau hasil dari berlomba-lomba jelap-jelap, kita berlomba-lomba gawe barang solah niki. Jadi Nabi juga ketunas insyaallah desida Allah kabulan. Nah, niki percontohan oleh desida Allah tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahasa desida Allah puji sanjung Nabi Zakaria, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka niki ye berlomba-lomba berjelap-jelap gawe barang-barang solah. Ia pun terkicanan, ia pun terkabulan doa oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin amun arak masalah, amun arak gak tertunas oleh desida Allah kepada desida Allah, sila jelap-jelap gawe kebaikan bukan nunas, insyaallah terkabulan doa oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi keistimewaannya termasuk misalkan jelap-jelap hadir, sholat, pengajian, acara, Nabi juga niki termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nailul maghfirah. Sak kedua niki adalah tiang lungguh terkicanan ampunan oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amun terjelap-jelap gawe kebaikan niki jak terkicani ampunan dosa-dosa oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala. Marak basin desida Allah, wasari'u, wahai panjak tiang jelap-jelap entan gawe solah-solah niki, jelap-jelap dan solat, jelap-jelap dan gawe barang-barang solah niki. Nah, bil a'mali salihah, amal-amal soleh niki, berlomba-lomba balap entan ila magfiratin min rabbikum, tiang tunggu jak terkicanan ampunan oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu jelap-jelap atau berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kemudian sak ketelu antara keistimewaan niki tiang tunggu jak terkicanan surga oleh desida Allah bi ghairi hisab. Jadi amun terpacu, amun terjelap-jelap berlomba-lomba dalam kebaikan niki, maka basin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa minhum sabiqun bil khairat. Basin niki qala as-sabiqu bil khairat, dengan berlomba-lomba berjulu mele julu gawe kebaikan, dik mele telak, dik mele terlambat, mele ia paling julu ne. Dalam sedekah mele ia paling julu, dalam sembahyang mele ia paling julu, dalam kebaikan-kebaikan niki mele ia sak nomor pertama. Nah, dengan saat niki maksud Ibnu Abbas, yadkhulul jannata bi ghairi hisab, insyaallah
jakne tama surga tanpa hisab. Nabi api tanpa hisab, dia perlu terketuan, dia perlu tertimbang, dia kebaikannya, dia maksiatnya. Jadi tama surga langsung, dia perlu terhisab oleh desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niki tiga yang sampaikan niki cukup besar keistimewaan berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi hadiah sak paling belik niki adalah yang lungguh tama surga tanpa hisab. Karena elek padang mahsyar. Nah, niki sedekman tejak tama surga niki hisabnya luar biasa. Arak sak sedekman ke nabiaran pintu surga niki arak jembatan. Nah, amun tejak tama jok surga niki harus melalui jembatan niki sirat. Jembatan niki. Nah, niki macam ruang nabiaran siksaan arak besi sak cabik-cabik sak nabiaran awak tu sampai ne terik jok api neraka arak binatang buas macam. Nah niki amun keselamatan, amun sampai kamu surga tanpa melalui niki, berarti niki luar biasa amalan searan berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi tenunas jok di sida Allah. Sehingga ibadah sak kode, ibadah sak belik, amun tendek teben kemudahan oleh desida Allah dia mampu. Yang pelungguh makin toko lele beriki sehingga kemudahan langan desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga sagau keniki adalah kemudahan langan desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun dik pertolongan langan desida Allah, ndik temau bertatap muka, ndik temau berdai, ndik temau jatokol lele masjid niki. Dari tokol ke lele masjid niki adalah karena kemudahan dan pertolongan langan desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin tenunas setiap saat, setiap waktu, ya Allah kicanan tiang nunas adin teben kemudahan gawit kebaikan-kebaikan ini. Kadang tiang tunggu usia mungkin 60-70 tapi teben kekuatan untuk sholat 5 waktu, subuh datang lebih pagi, tepat waktu, kemudian diberikan napiaran kemampuan baca Quran, berzikir dan seterusnya. Karena banyak, kadang dakaknya sehat, badannya kekar, usianya masih muda, lagu kadang ndek tebeng hidayah oleh desida Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Masih kadang bolong-bolong, kadang sembahyang, kadang dik, atau kadang payak, kadang dik. Jadi untuk gawe kebaikan niki bukan karena ite hebat, untuk mengerjakan ibadah niki bukan karena ite sehat, bukan karena ite kuat kekar, ndik. Semata-mata duduknya tiang lungguh benah pengajian niki, hadir sholat niki, sehingga kemudahan langan desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin amun terberdua keluarga, amun terberdua bijajari, napi juga nunas jok desida Allah. Ya Allah, tiang berdua bije, adin tebang hidayah, adin pacu belajar, adin pacu sholat, adin pacu ngaji, adin pacu begawian, adin napi juga nunas jok desida Allah. Sehingga langkah tiang lungguh akan terasa ringan, dia amun tepedean isi desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kadang tahun tegawi lagu amun tendek tebeng angan isi desida Allah dek dimilih gawi, dek temile jaga gawi. Jadi nunas makin jok desida Allah adin termasuk dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk dengan amun arak kebaikan gupuh milih terdepan, arak pembangunan gupuh adene nyumbang, arak natiaran perbuatan
misalkan sholat azan kukuh adanya duduk berdiri di saf yang pertama. Tapi juga kebaikan-kebaikan ini tenunas jok dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari sisi Allah Subhanahu wa taala kicanan yang pelungguh senamian hidayah dan petunjuk untuk dipermudah dan diberikan pertolongan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bacakan niki beberapa kisah tentang para ulama, para imam-imam kita berembe laik carane berlomba-lomba dalam kebaikan. Sak pertama tekisahan isi Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad niki sampun yang cerita yang pelungguh. Beliau niki laik rampok. Imam Fudail bin Iyad niki laik rampok. Paling ketakutan elik daerah niki. Pokok amunah liwat dengan ngejer doang. Laik Imam Fudail bin Iyad. Kemudian pas waktu sholat malam arak dengahne dengan baca ayat. Nah dari niki langsung ngegemetar, ia gemetar guna tobat. Akhirnya guna lalu jok Masjidil Haram nuntut ilmu guna jari dengan ulama. Guna jari seorang imam, seorang ulama besar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah bercerita, Muhammad bin Sirin niki seorang ulama belik. Ia dukhulus suq, amuna lalu jok peken. Amuna lalu jok peken atau tempat-tempat keramaian. Nisfan nahar, elik galeng-galeng. Jadi kenyakan napiaran galeng-galeng, tahu nejok peken. Fayukabbirullah, napi gawe ini. Ilalu jok peken panjang jelu. Fayukabbirullah, senantiasa dia bertakbir jok di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hendak nanti akan batasi zikir niki, wah lawan di masjid atau zikir, atau lawan misalkan di santren, enggak. Dalam kondisi daripada terbuang-buang waktu, lalu jok bangket zikir, subhanallah. Biasa, lalu jok pegawaian daripada termomot, mecu, berzikir jok di sisi Allah Subhanahu. Nah, Muhammad bin Sirin niki panjang jele lalu jok pekan yukabbirullah, bertakbir jok di sisi Allah, Allahu Akbar, wa yusabbihu, baca subhanallah subhanallah, wa yadhkuruhu, kemudian zikir jok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niki para ulama, wa yaqul innaha sa'atun ghaflatun nas, sehingga elik jam-jam niki luit manusia je lalu, sibuk isi dunia ne, sibuk tinduk, sibuk begawean. Nah, jadi ia bermanfaatan berzikir jok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir niki yang terbatas elek masjid doang. Ibu-ibu sambil begoreng, siapa tahu zikir yang pelungguh niki insyaallah ia tebus dosa-dosa salah. Siapa tahu zikir mungkin 2, 3, 4 kali berjam-jam lawan tegau sambil tengemi. Zikir subhanallah subhanallah Allahu Akbar, atau zikir Nabi juga. Siapa tahu insyaallah niki sak selamatan tiang pelungguh jemaah ila azab kubur atau ila azab akhirat. Jadi enggak ke sia-siaan waktu tu. Daripada tu misalkan tokor atau misalkan kebiasaan tu misalkan sambil terbuku atau sambil zikir atau sambil tenapi juga mana-mana ndik lalu sampai para ulama sesebutan arba'ina alf. Ada ulama niki sampai 40.000 dalam sejelu zikir. Amunite ya mana-mana misalkan yang mungkin 10, 20 sampai 100 dalam kondisi ulik kejok Bali. Nah, coba pelatih jangan mangkit. Subhanallah. Jadi perlu saat misalkan belik-belik cukup kita dengar diri subhanallah subhanallah atau Allahu Akbar Allahu Akbar atau Nabi juga atau astagfirullah astagfirullah Nabi juga.
datang jok masjid atau nanti juga sedek mante tinduk atau niki manfaatan. Innaha sa'atun ghaflatun nas, saya jam niki waktu niki para manusia ye lalai iluan lupa jok desida Allah, saya sibuk begawean, sibuk macam, akhirnya ia guna manfaatan untuk berzikir. Nah niki terus bahasa ulama Arab lebih mengagumkan langan niki tentang kana Khalid bin Ma'dan. Arab suku ulama arana Khalid bin Ma'dan. Nah Khalid bin Ma'dan niki yusabbihu fil yaumi 40.000. Setiap jelo niki ye bertasbih jok desida Allah 40.000 kali sejelo. Niki 40.000 tasbih dalam sejelo. Siwa ma yaqra'u minal Qur'an, niki selain bacaan Qur'an. Selain bacaan Qur'an. Jadi amun dihitung kanci bacaan Quran berarti lebih langan 14.000 jelo. Kemudian falamma mata elik jelo sak meninggal Khalid bin Ma'dan niki fawudiya ala sariri yughsal. Jadi tak angkat. Buna tetul elik pemandian niki, ranjang taujak te pemandian niki. Waktu meninggal Nabi ja'ala bi usbihi kada yuharrikuha. Jadi dalam kondisi beliau meninggal niki, beliau menggerakkan jemarinya. Yuharrikuha, dia menggerakkan berzikir kepada Allah bitasbih, yaitu dengan bertasbih. Nah niki disebutkan oleh Imam Salamah bin Syuaib bin Syaib. Beliau menceritakan tentang Khalid bin Ma'dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Dan beliau niki adalah termasuk tabi'in, termasuk murid dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah niki salah satu keajaiban dalam kondisi meninggal tapi masih tangannya bergerak, yuharrikuha, menggerakkan jari jemarinya bitasbih, karena bertasbih jok desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saat terakhir kisah tentang ara ulama arana Abi Ishaq An-Naisaburi. Hadartu wafatan. Nah, beliau bercerita sahabat Abi Ishaq An-Naisaburi bercerita tiang hadir elek wafatnya Abi Ishaq An-Naisaburi, seorang ulama dan imam besar. Tiang menghadiri pasne sekaratul maut niki, beliau hadir. Kemudian faja'ala yaqulu libnihi Ishaq. Nah ulama niki Abi Ishaq niki bebase jok putrane jok bijene searan Ishaq. Ya Ishaq irfa as-satr. Wahai anakku Ishaq, angkat kelambu niki. Nah, jadi ya basin Imam An-Naisaburi jok bijen, wahai Ishaq, angkat kelambu niki. Qala ya abati satr marfu'. Wahai bapak tiang, kelambu niki sampun tangkat, sampun ngangkat kelambu niki. Qala ana atsyan. Wahai anakku, saya ini kehausan. Nih dalam kondisi sakratul maut. Ana atsyan. Aku haus, melek minum. Faja'ahu bima'in. Kebaikan, kejauhan isi bijina searat Ishaq niki. Qala ghabatis syams. Wahai anakku, wah tenggelam matahari dek. Maksudnya wah datang dek waktu maghrib. Jadi dalam kondisi ya sakratul maut dia puasa. Jadi dalam kondisi sakratul maut masih puasa. Ghabatis syams. Oh, wah tenggelam matahari dek. Wah datang waktu maghrib dek. Bahasanya qala la. Oh dikman bapak tiang. Bahasanya qala faraddahu. Kemudian di jen niki berbahasa langsung ditolak. Oh menuh dikman. Tolaknya dia memilih minum sehingga dia puasa dalam sakaratul maut. Thumma qala li mithli hadza falyamalil amilun.
kemudian beliau membaca ayat firman besida Allah, maka seperti inilah selayaknya orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beribadah. Falyamal, maka hendaklah dia melakukan hal-hal seperti ini, artinya berpuasa atau hal-hal yang lain. Tsumma kharajat ruhahu, kemudian Bikman sempat menginem niki, Bikman sempat buka puasa. Tsumma kharajat ruhuhu, kemudian subul nyawana, subul rohnya, dan beliau meninggal dalam kondisi berpuasa. Jadi kisah-kisah niki tentang para ulama lain mungkin bisa tiang pelungguh jadikan sebagai pelajaran. Bau tepinak jadi pengingat pelajaran. Ada yang tercontoh insya Allah. Mungkin dek tebau jak contoh 100%. Ya paling dek 20%, 30%, 50%, 60, sekuat dan semampu. Nah, jadi kisah-kisah niki marabasin desida Allah, ada yang terpinak jadi pelajaran ada yang terpinak jadi contoh insya Allah, ada yang termotivasi, ada yang tergerak, ada yang tergerak untuk melaksanakan kebaikan atau kebajikan atau ketaatan jok desida Allah Subhanahu wa taala. Tenunas jok desida Allah Subhanahu wa taala, ada yang termasuk hamba-hamba sak taat, hamba-hamba sak pacu, kejauhan langan maksiat, kemudahan dan tebeng keberkahan ilih hidup dunia ini. Amin ya rabbal alamin.